Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat cerita tentang seorang gadis kecil mengambil sayur di pasar, tapi malah dihina dan diusir oleh pemilik pasar. Lanjut ke ceritanya. Gadis berusia 9 tahun sambil menggendong adiknya mengambil sisa sayuran di pasar. Ketika penjual melihatnya, mereka dimaki dan diusir. Penjual ikan yang melihat memberikan 2 ikan pada gadis itu. Banyak anak-anak dari keluarga miskin harus memikul tanggung jawab lebih awal pada usia mereka. Mereka seharusnya bermanja pada orang tuanya, bermain dengan teman-teman mereka. Mereka alih-alih menjadi tulang punggung seluruh keluarga. Hyo Er seorang gadis berusia 9 tahun dan memiliki adik lelaki yang berusia 4 tahun. Ibunya sakit serius dan harus dirawat di rumah sakit. Selain merawat adiknya, Hyo Er harus juga menemukan cara agar dapat menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Hyo Er meskipun masih berusia sangat belia, dia sudah dapat melakukan pekerjaan rumah. Setiap hari dia tidak hanya mencuci dan memasak, tetapi juga pergi ke sekolah sambil menjaga adiknya. Setiap hari Hyo Er bangun pagi dan membuat sarapan, membangunkan adiknya, memandikannya dan membereskan rumahnya. Kemudian pergi ke sekolah dengan adiknya di punggungnya. Melihat situasinya, gurunya menyediakan ruang di belakang kelas untuk adik laki-lakinya bermain, dan juga memobilisasi siswa untuk membantu Hyo Er menyumbangkan perlengkapan sekolahnya. Meskipun adiknya masih kecil, dia tahu bahwa dia tidak boleh mengganggu kakaknya yang sedang belajar. Jadi dia selalu diam menunggu kakaknya selesai sekolah. Karena kehidupannya sangat sulit, Hyo Er tumbuh menjadi anak yang rajin dan hebat. Dia juga bisa menjahit dan bisa merubah pakaian lama menjadi pakaian kecil untuk adik laki-lakinya. Hyo Er yang baru berusia 9 tahun tampak seperti orang dewasa kecil yang mengurus semuanya. Dengan kemandiriannya, Hyo Er akhirnya menjadi tidak khawatir dan merawat istrinya dengan tenang. Namun biaya pengobatan istrinya yang mencapai puluhan juta ribu seperti gunung yang membuatnya sesak napas. Hyo Er selalu menghibur ayahnya, mengatakan bahwa ibunya pasti akan sembuh dan mengingatkan ayahnya untuk selalu memiliki kepercayaan diri. Hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya. Hyo Er melihat ayahnya yang bekerja keras, terlihat sangat tua dari usianya. Dia ingin membuatkan makanan lezat untuk ayahnya dan memberikan hadiah untuknya. Jadi Hyo Er mengambil sebagian dari uang sakunya dari hasil memulung sampah dan membawa adiknya ke pasar sayur. Ada banyak jenis sayuran, buah-buahan, dan makanan laut, tetapi ketika dia bertanya soal harganya, Hyo Er selalu menundukkan kepalanya. Dengan hanya beberapa yuan di sekukunya, dia tidak bisa membuat hidangan lezat untuk ayahnya. Pada saat itu Hyo Er melihat ada penjual sayur yang mengupas banyak sayur-sayuran. Dia membawa adik laki-lakinya dan dengan gembira mengambil sayuran di tanah. Namun penjual sayuran melihatnya. Penjual itu dengan marah mendekatinya dan merebut sayuran yang dibawa adiknya. Dengan kasar memakinya, "Pengemis kecil, mengapa kamu mengambil sayuran ini? Aku ingin menyimpannya dan memberi makan kelinci. Jika kamu mengambilnya lagi, akan aku pukul kamu." Adik laki-laki ketakutan dan menangis. Hyo Er yang berjongkok di tanah juga ketakutan. Setelah terdiam sejenak, dia diam-diam menyeka air matanya dan membawa adiknya pergi. Kebetulan seseorang paman penjual ikan laut melihat kejadian itu dan tidak tega melihatnya. Penjual ikan itu menghentikan mereka dan dengan ramah bertanya, "Anak-anak, di mana orang tuamu? Mengapa kalian berdua berada di sini?" Hyo Er dengan malu-malu berkata, "Ibu sedang sakit.
dan ayah harus merawat ibu. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah. Saya ingin membuat makanan enak untuknya, tetapi saya tidak cukup uang. Penjual ikan menarik napas, mengusap kepala mereka dan berkata, "Baik, paman akan memberimu 2 ikan dan masak makanan enak untuk ayahmu." Paman penjual ikan langsung mengambilkan 2 ikan segar dalam tangki dan memberikannya kepada Hyoer. Namun Hyoer tidak mau menerimanya. Tetapi karena adiknya berteriak-teriak agar kakaknya menerimanya, dia memandang adiknya dan akhirnya mau menerimanya. Sebelum pulang, Hyoer berbalik badan, mengucapkan terima kasih kepada paman, dan paman melambaikan tangannya. Ketika sampai di rumah, ayahnya sangat senang melihat Hyoer membeli ikan. Ayah dan anak perempuannya duduk bersama untuk memotong ikan. Saat mereka memotong ikan, tiba-tiba ada suara gemerincing jatuh di dalam baskom. Ketika ayahnya memeriksanya, dia menemukan sebuah cincin. Dia melihat lebih dekat dan dengan gembira berkata, "Anakku, di mana kamu membeli ikan itu? Lihat apa yang ada di dalam ikan ini. Ayo kita jual sekarang. Ibumu akan terselamatkan." Hyoer menggelengkan kepalanya ketika mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Dia menceritakan bahwa ikan yang ini pemberian dari paman penjual ikan, dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, cincin ini pasti milik paman. Kita tidak boleh menjualnya dan harus mengembalikannya." Melihat putrinya yang begitu bijaksana, ayahnya pun tersenyum dan berkata, "Anakku, kamu benar. Kamu tidak dapat memiliki sesuatu yang bukan milik kamu. Pergilah dan kembalikan cincin ini, dan ayah akan memasak ikannya." Hyoer mengambil cincin itu dan berlari ke kios paman untuk mengembalikan cincin itu. Paman sangat senang dan berkata, "Tidak heran, menantu perempuan saya tidak dapat menemukan cincin itu," dan terus mencarinya kemana-mana. Ternyata cincin itu dimakan ikan. "Hah, anak baik. Terima kasih." Hyoer berkata, "Sama-sama paman." Hyoer kemudian memberitahu penjual ikan apa yang baru saja dikatakan ayahnya. Paman memandang Hyoer dengan ekspresi serius dan berkata, "Bawa aku ke rumah paman." Setelah tiba di rumahnya, Hyoer, penjual ikan, melihat pemandangannya sangat menyedihkan. Setelah mendengarkan kisahnya dari ayah Hyoer, mata paman berkaca-kaca dan berkata dengan rasa sedih, "Ini adalah cincin kawin dari orang tua saya untuk istri saya, dan menurun ke menantu perempuan saya. Bukan masalah harganya yang mahal atau murah, namun cincin ini sangat bermakna untuk kami. Karena kalian telah jujur dan mengembalikannya, saya ingin memberikan kalian 100.000 yuan." Melihat Hyoer dan ayahnya yang ingin menolak, paman menjelaskan, "Penjualan makanan laut saya cukup maju. Hyoer jujur dan dapat dipercaya. Saya menyukainya. Bagaimana kalau Hyoer membantu saya sepulang sekolah? Dan anggap saja uang 100.000 yuan adalah gaji uang di muka. Setuju? Dan yang paling penting adalah membantu kalian keluar dari kebutuhan mendesak ini dan menyelamatkan nyawa ibu Kyahor." Setelah mendengar kata-kata paman, Hyoer dan ayahnya meneteskan air mata, membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali. Pada saat itu adik laki Hyoer berteriak, "Aku akan mati kelaparan, aku ingin makan." Mendengar ini mereka semua tertawa. Itu adalah sebuah cerita tentang seorang gadis kecil yang mengambil sayuran di pasar dan diusir oleh pemiliknya. Sampai berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.